Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar channel Dani Mukhlis yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini 22 Desember adalah diperingatinya Hari Ibu. Bagaimana memperingati Hari Ibu di dalam Islam? Di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan yang namanya ibu. Terlihat di dalam surat Al-Isra ayat 23. Di situ bagaimana Allah menyandingkan untuk taat kepada Allah, menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya Allah menyandingkan di situ taat kepada Allah, setelah itu berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Artinya berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua itu derajatnya sangat tinggi, yaitu Allah sandingkan setelah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, silakan dicek di dalam surat Al-Isra ayat 23. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyandingkannya. Taat kepada Allah, setelah itu perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat tersebut mengatakan fala taqullahuma uffin. Janganlah kalian sekali-kali berkata kepada kedua orang tua kalian. Berkata saja itu haram hukumnya. Dosa besar kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Seorang anak dilarang menyakiti perasaan, hati, apalagi fisik kedua orang tuanya. Berkata saja tidak boleh, apalagi melebihi dari itu perbuatan, perkataan, ucapan, tindakan yang dia lakukan yang membuat kedua orang tuanya tidak ridho, tidak senang, sakit, gelisah, sedih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan murka. Karena kata Nabi, ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Bahkan surganya seorang anak itu terletak di bawah kaki ibu. Dan juga Nabi Muhammad SAW pernah ditanya kepada siapakah sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, kepada siapakah saya harus berbakti? Kepada siapakah saya harus berbuat baik? Kepada ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ayahmu. Artinya 4 kali sahabat bertanya kepada siapa kita harus berbuat baik. Jawaban Nabi Muhammad SAW, kepada ibumu, kepada ibumu, kepada ibumu, kepada ayahmu. Artinya kewajiban yang utama kita berbakti adalah kepada kedua orang tua. Akan tetapi di Indonesia khususnya diperingati 22 Desember adalah Hari Ibu. Tapi kalau saya melihat begitu pentingnya berbakti, menyenangkan hati kedua orang tua, di dalam sudut pandang Islam sangat banyak perintah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Maka berbuat baik, melakukan kebaikan kepada kedua orang tua itu tidak hanya di 22 Desember saja. Akan tetapi setiap hari adalah Hari Ibu. Setiap hari harus berbakti kepada kedua orang tua. Bagi orang tuanya yang masih hidup, berbaktilah dengan semaksimal mungkin, karena orang tua kita itu adalah kunci surga untuk kita. Kunci kita bisa masuk ke dalam surganya Allah dengan cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan jika kedua orang tua kita sudah meninggal atau salah satunya sudah meninggal, maka bentuk bakti kita kepada mereka, kita doakan mereka. Kita selalu doakan mereka, kita doakan yang terbaik untuk mereka. Karena kata Nabi Muhammad SAW,
Ketika sudah meninggal anak Adam, terputuslah amalannya, tidak akan mendapatkan pahala lagi, kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah doa dari anak yang soleh terhadap orang tuanya. Maka kita sebagai anak, ketika orang tua kita sudah meninggal, kita doakan mereka setiap hari. Doakan yang terbaik untuk mereka. Kita doakan kepada Allah, ampuni segala dosa-dosanya, terima segala amal ibadahnya, jadikan kuburannya sebagai taman dari taman-taman surganya Allah. Letakkanlah dia di tempat yang terbaik, masukkanlah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan yang terbaik untuk orang tua kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, ketika saya menghajikan kedua orang tua saya gendong dari tempat tinggal saya sampai ke Mekah, saya tawaf 7 kali, saya sa'i bolak-balik. Apakah itu membalas jasa orang tua saya selama ini? Kata Nabi, tidak akan pernah. Jasa kedua orang tua itu tidak akan pernah terbalaskan, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, marilah kita berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal. Marilah kita melakukan perbuatan yang terbaik. Kalau dia masih hidup, kita senangkan hatinya. Kita berikan sesuatu yang ia sukai. Kita tidak melakukan hal-hal yang dia tidak suka. Kita berikan hadiah. Kita kabulkan keinginannya jika kita mampu. Ketika dia sudah meninggal, kita doakan. Bahkan saking pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua, kata Nabi Muhammad SAW, sekalipun orang tua kita itu berbeda keyakinan dengan kita, berbeda agamanya, maka kita tetap wajib hukumnya berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Begitu pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu. Ibu yang mengandung kita 9 bulan. Ketika melahirkan, taruhannya nyawa. Tidak banyak orang tua yang selamat. Banyak orang tua yang meninggal, mempertaruhkan nyawanya dalam melahirkan anaknya. Bahkan sampai disesar, disobek perutnya, dijahit. Bahkan 2 tahun setelah itu masih terasa sakitnya. Luar biasa. Dalam keadaan sakit itu orang tua mengasuh kita, menyusui, merawat. Sampai kita dewasa, sampai kita saat ini, orang tua sangat berperan dalam menyukseskan kita. Oleh karena itu, betullah Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa bagaimanapun kita membalas jasa kedua orang tua kita, tidak akan pernah terbalaskan. Karena mengalir darahnya di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, jangan sesekali kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Jika orang tua kita bersalah, jika orang tua kita melakukan kemaksiatan, jika orang tua melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kita sebagai anaknya, marilah kita ingatkan dengan cara yang bijak. Kalau kita tidak bisa, takut terjadi nanti permasalahan, takut terjadi pertikaian, maka kita minta tolong kepada orang yang disegani oleh orang tua kita untuk menyampaikan kebaikan tersebut. Lakukan dengan cara yang baik. Jangan kita gara-gara kita bertujuan baik, malah orang tua menganggap anak ini tidak sopan, anak ini sudah mengajarkan orang tuanya. Maka kalau kita berniat baik, ketika orang tua kita melakukan kesalahan, maka carilah cara yang terbaik agar pesan kebaikan itu bisa sampai kepada kedua orang tua kita. Artinya, bagaimanapun kondisi kedua orang tua kita, berpandai-pandailah dengan mereka supaya hatinya senang kepada anaknya, tidak sedih terhadap perilaku anaknya. Itulah kewajiban kita terhadap kedua orang tua kita. Marilah kita bahagiakan mereka kapanpun itu. Tidak hanya di 22 Desember ini saja, akan tetapi kita berbakti membahagiakan kedua orang tua kita setiap hari. Sekalipun dia sudah meninggal, kita doakan beliau. Semoga dengan begitu kita mendapatkan ridho dari orang tua kita. Ketika kita mendapatkan ridho, maka ridho Allah pun akan kita dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.